Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Moreza Kiotunufus dengan NIM 221105020041. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ekonomi makro Islam yang ke-12 dengan judul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Dalam PPT yang sudah tertera di layar, saya akan menjelaskan 5 bahasan pokok, yaitu bahasan pertama mengenai pengertian kebijakan moneter, bahasan kedua penyebab krisis ekonomi, bahasan 3 tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, bahasan 4 prinsip dasar kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan yang kelima instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Oke, langsung saja beralih kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sana disebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Nah, di sini pengertian kebijakan moneter dalam Islam persis sama dengan pengertian kebijakan moneter konvensional, yaitu sama-sama mengatur beredarnya uang yang beredar di masyarakat. Tetapi bedanya dalam kebijakan moneter ekonomi Islam yaitu lebih mengedepankan prinsip equilibrium atau keseimbangan dan juga prinsip keadilan. Lanjut untuk bahasan yang kedua, yaitu penyebab terjadinya krisis ekonomi. Di sini terdapat 2 penyebab, yaitu yang pertama merupakan persoalan mata uang. Disebutkan di sana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, di sini maksudnya seperti ketika mata uang kita mengalami depresiasi mata uang. Nah, ini berarti bahwa jumlah mata uang nasional yang dibutuhkan untuk membeli 1 unit mata uang asing meningkat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi. Lalu untuk penyebab yang kedua merupakan kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar. Nah, di sana disebutkan bahwa uang tidak lagi sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan. Nah, di sini seperti investasi ataupun bursa efek. Nah, di dalam bursa efek itu kita memperdagangkan surat-surat berharga yang sudah tidak menggunakan uang fisik dalam metode pembayaran. Nah, lain contoh juga seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran pembelian. Nah, di sini eksistensitas uang fisik sudah menurun. Lanjut untuk bahasan ketiga, yaitu ada tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sana terdapat 3 tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Nah, dimaksudkan di sini yaitu kesejahteraan yang bertujuan erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi yang dimaksud di situ yaitu terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, terhapusnya kesulitan dan peningkatan kualitas secara moral dan material. Tidak hanya mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga kesejahteraan ukhrawi. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua merupakan keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Nah, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan di sini bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri atas hak jerih payah bekerja, tetapi keadilan yang dimaksud di sini ialah kekayaan yang kita dapatkan terdapat juga hak milik orang lain. Kekayaan dengan demikian harus didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak. Maka dari itu, dalam Islam, harta yang kita dapatkan ketika sudah mencapai nisab
maka wajib untuk mengeluarkan harta tersebut untuk dizakatkan kepada orang yang memiliki hak atas harta kita. Yang di sini disebutkan bahwa zakat tersebut merupakan zakat mal atau zakat harta. Dan yang terakhir, tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu stabilitas nilai mata uang. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi, stabilitas nilai mata uang merupakan tugas dari Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Beralih kepada pembahasan keempat, yaitu prinsip dasar kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, di sini terdapat 6 prinsip dasar kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Nah, berarti semua yang kita dapatkan ataupun yang ada dalam dunia ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi tetapi juga milik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kekayaan harus diputar. Nah, di sini yang dimaksud merupakan kekayaan yang kita dapatkan harus dikeluarkan melalui zakat. Yang kelima, ada menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Dan di sini prinsip dasar kebijakan moneter yaitu menghilangkan strata ekonomi, yaitu tidak memandang si miskin dan si kaya, dan juga menghindari pertikaian antara saudara. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, kewajiban di sini merupakan kewajiban seperti zakat, dan yang sukarela merupakan kegiatan seperti sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Oke, selanjutnya yaitu bahasan terakhir pada PPT kali ini merupakan instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, di sini terdapat 5 instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama statutory reserve requirement. Nah, instrumen ini merupakan penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menetapkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Yang kedua merupakan credit ceiling. Nah, yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang biasa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga ada demand deposit. Untuk memengaruhi reserve pada bank komersial, pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada bank komersial. Instrumen ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, di mana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial. Yang keempat ada common pool, yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Dan yang terakhir ada moral suasion, yaitu kontak-kontak personal, konsultasi, dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrumen ini,
Bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan. Baiklah, semua materi sudah saya paparkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dengan melihat video ini akan memperoleh pemahaman untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang dimengerti dari penjelasan saya, karena saya pun tak luput dari kesalahan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.